Pada suku Dayak, sebagian besar dinamainya suatu tempat, daerah ataupun kampung, biasanya berdasarkan beberapa kejadian maupun peristiwa di masa lalu. Merujuk dari beberapa nama tempat dan daerah atau kampung tersebut, para tetua telah mengemasnya menjadi sebuah legenda atau cerita rakyat yang diceritakan turun-temurun. Adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Kisah Nek Gasoh. Nek Gasoh adalah salah satu tokoh legenda pada suku Dayak Bangahe di salah satu wilayah adat Kalimantan Barat. Kisah Nek Gasoh adalah salah satu kisah yang menjadi cikal bakal terbentuknya nama suatu wilayah atau kampung. Kampung tersebut adalah Kampung Bagak. Kisah ini dikisahkan atau diceritakan hanya dari mulut ke mulut dan memang tidak dapat dibuktikan dengan bukti konkret. Namun, beberapa hal bisa menjadi keterkaitan. Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah kelompok warga Dayak di suatu wilayah. Wilayah tersebut saat ini menjadi salah satu wilayah administrasi Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Dalam kelompok tersebut, hiduplah seorang tokoh yang dijuluki Nek Gasoh. Nek Gasoh seperti halnya warga Dayak lainnya, dalam kesehariannya ialah berladang dan berburu. Suatu waktu, Nek Gasoh teringat akan ayahnya yang gugur dalam pertikaian Bakayo. Saat itu, kepala ayahnya dibawa pergi oleh kelompok yang memenangkan pertikaian tersebut. Pada zaman dahulu, kepala manusia menjadi incaran kelompok lain dalam tradisi Bakayo suku Dayak. Apalagi kepala tersebut adalah kepala seorang tokoh di suatu wilayah. Salah satunya yang menjadi incaran ialah kepala seorang panglima perang. Hal tersebut dilakukan karena dipercaya bahwa diantaranya kepala menjadi bukti keperkasaan seorang laki-laki Dayak serta untuk memenuhi beberapa kriteria atau syarat. Dan kepala dipercaya bertuah dalam beberapa hal di kehidupan suku Dayak di masa lalu. Tentang Bakayo telah tayang di video Jubata Channel sebelumnya. Nek Gasoh mengirimkan beberapa orang di kampungnya untuk merebut kembali kepala ayahnya tersebut. Karena dalam tradisi masa itu, merebut kembali kepala keluarganya yang telah diambil adalah suatu kehormatan dan dianggap tugas mulia. Singkat cerita, orang yang dikirim Nek Gasoh tidak satu pun yang berhasil membawa pulang kepala ayahnya. Nek Gasoh kecewa dan merasa bersalah manakala kepala ayahnya tersebut masih di tangan kelompok lain. Sehingga ia berpikir bahwa dirinya sendirilah yang akan turun tangan untuk misi membawa kepala ayahnya. Setelah melalui pertimbangan, keputusan untuk menjemput kepala ayahnya pun sampai pada hari yang telah ia rencanakan. Padahal pada saat itu tahapan berladang di kampungnya sedang berlangsung. Nek Gasoh semakin terbebani. Manakala jika misi tersebut tetap ia lanjutkan, maka ladang yang separuh tahap ia kerjakan akan terbengkalai. Karena kelompok yang akan ia datangi tersebut cukup jauh. Kira-kira perjalanan tersebut dapat memakan waktu kurang lebih 3 bulan lamanya. Karena sudah menjadi tanggung jawab beliau sebagai anak, akhirnya keputusannya sudah bulat. Nek Gasoh pun berangkat. Entah bagaimana caranya, kepala ayahnya tersebut berhasil ia dapatkan dan membawanya pulang.
Kepala memang sudah ia dapatkan. Namun ketika ia pulang dan sampai di kampungnya, Nek Gasoh mendapati beberapa warga yang sudah menikmati jagung hasil ladangnya, sedangkan ia baru saja menyelesaikan misinya. Dua situasi perasaan sekaligus ia rasakan, yaitu bahagia dan sedih. Nek Gasoh bahagia telah berhasil membawa pulang kepala ayahnya. Namun di sisi lain ia kesal karena ladangnya terbengkalai. Akhirnya Nek Gasoh mengikhlaskan ladang yang tak dapat ia tanami padi. Toh misinya berjalan sesuai rencana. Karena sudah tidak memungkinkan untuk ditanami padi, akhirnya ia menanami lahannya dengan tanaman lain. Nek Gasoh selain membawa kepala ayahnya, rupanya ia membawa pulang beberapa bibit tanaman yang ia dapati dalam perjalanan. Bibit tanaman tersebut adalah buah kelampai atau kalampe, bibit sake, dan bibit asam. Bibit kelampai Nek Gasoh hamburkan pada ladang yang gagal ditanami padi tersebut, sedangkan sake dan asam ditanam di tempat berbeda. Melihat kejadian tersebut, beberapa warga di masa itu memberi nama wilayah tersebut ladang Nek Gasoh yang terbengkalai, dan Nek Gasoh pun mengiyakan. Nama istilah itu ialah Bagak Gasoh. Dalam bahasa Bangahe, istilah bagak adalah sesuatu yang tidak jadi. Istilah ini sebenarnya bukan hanya ditunjukkan pada ladang, namun dalam beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan. Di wilayah hutan Bagak hingga saat ini pohon kelampai memang banyak dan sangat mudah ditemukan. Ini tentu saja berkaitan dengan kisah Nek Gasoh. Desa Bagak saat ini masuk dalam administrasi pemerintahan Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Indonesia. Nah, sejak saat itu nama Bagak diberikan pada wilayah tersebut dan hingga saat ini masih digunakan, bahkan Bagak telah menjadi nama sebuah desa. Begitulah awal mula asal muasal sejarah nama Kampung Bagak. Dan kisah ini berdasarkan penuturan salah satu tetua di Kampung Bagak itu sendiri. Saudaraku, di Desa Bagak, budaya dan adat istiadat nenek moyang hingga saat ini masih dilaksanakan. Dan di Desa Bagak masih dapat ditemukan beberapa peninggalan peradaban moyang Dayak di masa lalu. Di antaranya peninggalan orang sakti Riasinir, tempat ritual suci yaitu Panampe atau Panamuk, dan patung Pantak Keramat. Tentang Pantak, peninggalan serta kisah Riasinir telah tayang pada video Jubata Channel sebelumnya. Dan selain peninggalan, Desa Bagak menyimpan beberapa kisah-kisah legenda lainnya. Beberapa kisah juga telah tayang di Jubata Channel. Di antaranya kisah wilayah yang dihantam petir dan kisah gadis yang dimangsa oleh ular besar. Nah, saudara, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di tayangan lainnya. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Jangan lupa yang baru bergabung untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Berikan komentar bila ada tanggapan. Akhir kata, adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Salam budaya.